Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan, kekuatan, kita masih bisa belajar, walaupun kita belajar secara online, walaupun kita belajar secara daring, namun kita masih bisa untuk melakukan pembelajaran. Semoga anak-anak sekalian selalu sehat, selalu dalam lindungannya, tetap jaga yang namanya protokol kesehatan. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengenai surah At-Tin. Kalau yang sebelumnya kita sudah pernah menulis surah At-Tin, kemudian juga membacakan surah At-Tin atau menghafalkan surah At-Tin. Sekarang kita masuk kepada bagian makna kandungan daripada surah At-Tin. Bisa dilihat di bukunya di halaman 6. Oke. Di halaman 6 sampai halaman 10 itu membahas mengenai surah At-Tin. Oke. Sebelumnya Bapak akan membacakan terlebih dahulu, membacakan kembali surah At-Tin. Nanti akan Bapak jelaskan mengenai kandungan surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Oke. Shadaqallahul azim. Nah, kemudian pembahasan mengapa dinamakan surah At-Tin ada pada halaman 7. Surah ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Suratul Tin atau surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surah yang turun di Mekah atau disebut juga surah Makkiyah. Nah, jadi kalau surah Makkiyah itu kan ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu surah yang diturunkan di Mekah. Kemudian kalau surah Madaniyah itu adalah surah yang diturunkan di kota Madinah. Kemudian kandungan surah At-Tin. Ayat pertama. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena mengandung minyaknya, kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, jadi pada ayat 1 itu menjelaskan mengenai buah tin dan buah zaitun. Jadi buah tin dan buah zaitun ini sama-sama memiliki manfaat. Banyak manfaatnya bagi kesehatan, bisa menjadi obat juga. Kemudian ayat kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Nah, jadi Gunung Sinai ini tempat pertama kali
Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi rasul dan menerima wahyu. Kemudian ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kenapa jadi banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim? Karena Ka'bah sendiri itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Hewan tidak memiliki yang namanya akal. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan buruk. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu adil. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan akal supaya manusia itu mampu untuk berpikir, mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan. Itu yang pertama. Kemudian karena sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Melalui rasulnya. Kemudian ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Jadi orang itu bisa menjadi hina. Kenapa? Karena dia tidak beriman, karena dia tidak melaksanakan amal soleh alias dia bermaksiat. Kemudian ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Nah, manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan atau hari akhir. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'an agar kita tidak terjerumus di dalam perbuatan dosa dan juga kehinaan. Kemudian ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu adil. Mau itu perbuatan kita baik atau mau itu perbuatan kita buruk, itu akan mendapat balasan. Walaupun sekecil biji zarah, atau kalau misalnya kita umpamakan kalian tahu umpama anggaplah butiran pasir ya. Nah, butiran pasir, satu biji butiran pasir itu kan kecil banget, kecil sekali. Nah, walaupun kita melakukan kebaikan sekecil itu, tetap akan mendapatkan balasan dari Allah, mungkin berupa pahala atau itu kemudahan-kemudahan dalam melakukan sesuatu. Kemudian juga kalau misalnya kita melakukan keburukan atau maksiat sekecil itu juga, walaupun sekecil biji pasir itu, satu butir pasir itu juga akan tetap mendapatkan ganjarannya, tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya
manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosa-dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Nah, jadi Allah itu sudah ada nih ada balasan yang baik bagi yang baik, ada balasan bagi yang buruk. Yang baik itu kemana? Masuk ke surga melalui nikmatnya, melalui kasih sayangnya, melalui rahmatnya, seseorang bisa masuk surga. Kemudian seseorang juga bisa masuk neraka. Karena apa? Karena dosa-dosanya, kelakuan buruknya, karena maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi pembahasan mengenai makna kandungan surah At-Tin. Nah, untuk tugas Bapak minta kalian untuk merangkum atau mencatat hal-hal penting yang ada di dalam kandungan surah At-Tin. Kalian catat ayat pertama kandungannya apa, kedua apa, ketiga apa, sampai dengan ayat ke-8. Ditulis di buku tulis, kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom seperti biasanya, difoto, kemudian dikumpulkan di Google Classroom, nanti akan Bapak nilai. Mungkin itu pembahasan kita mengenai kandungan surah At-Tin pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.